Tuhan itu dia taruh kekayaan ini menjadi perhatian untuk semua orang yang ada di bumi Papua ini. Dengar, ibu bapak di pintu ini dengar. Tadi Ibu Hamba bilang berbahagia. Yesus dia janjikan kepada murid-murid bahwa menunggu di Yerusalem, kisah para rasul yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Itu yang disebut penta-penta, artinya dibagi petak-petak. Begitu. Pentakosta A, Pentakosta B. Kalau tubuh Kristus korporat. Korporat itu begini, satu roti, satu Yesus, satu artinya Bapa, artinya surga itu satu, kerajaan Allah itu satu. Jadi kita boleh banyak berkumpul, kita boleh berkarunia, boleh banyak, pemakaiannya berbeda, tapi tujuannya satu. Tujuannya satu. Itu yang kenapa bilang gereja ini punya rahasianya belum bisa dimengerti oleh orang lain. Makanya ditahu, saya lahir dan hidup ini tidak ada orang banyak yang mengajar saya selain pertama Roh Kudus, terima kasih karunia. Saya diajar di Jayapura, kedua saya diajar oleh Bapak Dolfi di Rufai. Jadi hamba Tuhan tidak pernah untuk kumpul data dan adopsi pengetahuan dari orang lain punya pengetahuan di atas pengetahuan, tidak. Cukup saya terima langsung diilham oleh Roh dari Allah. Kami bicara firman ini murni, ini kehidupan langsung dari surga turun. Tidak ada kami sebentar jalan operasi kumpul data, kumpul di mana di perpustakaan, cari data-data, cari informasi, kumpul firman baru mau datang ke jemaat. Itu tidak ada. Duduk berdoa tenang berbicara dengan Tuhan, baru kami menerima ilham. Roh Kudus datang dengan kuasa dan pengurapan dan otoritas dia. Dia masuk dan dia mulai berlembaga penuh dan dia menaruh apa yang menjadi kehendaknya untuk hari ini kami bicara. Tidak konsep, tidak tulis sampai susun dengan tata bahasa atau penggunaan bahasa yang begitu sistematis yang digunakan oleh orang pintar di dunia. Hari ini orang konsep dulu, atur kata dulu, baru dia naik beli bahan baca. Bupati pidato itu ada orang yang harus susun dia punya pidatonya. Gitu. Dia tidak bisa berbicara saja. Begitu pula presiden, begitu pula gubernur. Orang bicara di depan orang banyak harus. Tapi tubuh Kristus punya rahasia besar. Tidak tanpa orang konsep, tidak tanpa orang sekolah cari-cari terlalu banyak di bumi. Begitu kerendahan hati mengosongkan diri bertemu dengan Tuhan, hadirat mengalir. Ilham pewahyuan dari Allah dengan sendirinya kami akan tahu. Tuhan punya tujuan begini, Tuhan punya hati begini, Tuhan punya maksud begini, Tuhan punya kehendak begini. Langsung dia datang taruh langsung. Orang bodoh bisa bicara, orang bodoh bisa berbicara, orang bodoh bisa berdoa, orang bisa tahu. Itu hal yang sangat orang bilang luar biasa. Gitu. Saya bilang begini, kami itu, saya bilang Bapak dan Dua, orang Maibrat itu menerima jadi karunia sulung roh yang namanya kasih karunia dari Allah itu. Roh Kudus pada waktu itu di Yerusalem. Tapi orang-orang tua kami di zaman gelap dulu, mereka sudah bicara dengan suara roh. Mereka berkata-kata di zaman gelap itu dengan perkataan roh. Mayoron. Bahasa Oron itu artinya begini, bahasa yang tidak dipelajari. Hanya orang bisa duduk di gunung sana, dia mendengar bunyi. Ada suara yang merdu keluar. Itu yang 1 minggu kemarin di SP terjadi. Orang muslim di sekitar itu semua mereka mendengar. Rumah Pak Ferry Tatoya yang kita ibu bapak Sumalas tidak pergi itu, tidak mau pergi mengunjungi, Roh Kudus mengunjungi. Mereka langsung bangun jam 2:30 itu mendengar. Begitu beribu malaikat turun dan suaranya itu merdu sampai menutupi lingkungan itu.
suara rohnya, penyembahan dalam rohnya. Baru mereka mulai ikuti sampai barang selesai. Dan mereka pikirnya bahwa kita ada sembahyang pagi. Baru paginya mereka lapor ke Pak Ferry dengan Ibu bahwa kamu punya suara yang biasa kamu menyanyi dan menyanyi situ. Itu kami bangun, kami jam 2, jam 3 itu Bapak dengan Mama dengar tidak? Kami tidak dengar apa-apa. Kami dengar. Dan kamu sembahyang jam 2:30. Di sini tuh suara merdu sampai. Dengar ya? Penilik jemaat, penatua jangan malas. Mata hati harus terang dan lihat pekerjaan Tuhan ya. Jerih payah dan berjuang, punya jasa dan pengorbanan di Tuhan lebih baik daripada barang-barang yang setia dengan 2 dan 3 orang urus domba-domba, jangan malas. Jadi itu hal kedua. Tapi yang pertama, orang dari Sorong yang melihat telepon saya dari Sorong. Mereka lihat bahwa saya keluar dari sini pergi ke daerah-daerah SP. Baru saya buka pelayanan di SP. Terus orang banyak, baru Safanya dia datang ikut. Safanya datang baru dia ajak orang bilang mari kita pergi ikut hamba di daerah SP. Karena dia ada buka pelayanan di SP. Di 2 minggu lalu sana itu yang orang telepon saya. Jadi pekerjaan khusus kita jemaat tubuh Kristus lokal Bintuni Bapak Ibu, percaya tidak percaya, terima tidak terima, barang yang ada di kami 2 hamba ini semua bersih keluar untuk Tuhan. Mau mengaku tidak mengaku, mau bagaimanapun kami 2 jujur sama Bapak Ibu dan jemaat di sini. Tidak ada usaha sampingan. Tidak ada beli motor kasih orang ojek sana baru tiap bulan store uang. Tidak ada bisnis sampingan. Tidak ada cari uang tambahan karena jemaat ini sepersepuluhnya turun. Shalom. Puji Tuhan. Tidak cari tambahan. Cukup dengan firman Allah.